Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Khairia Rahma, NIM PBB 230070, kelas M23B. Program studi D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan, Politeknik Bau-Bau. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi genitorinari dan salah satu penyakit pada sistem genitorinari. Definisi sistem genitorinari. Sistem genitorinari atau sistem urogenital adalah sistem organ dalam tubuh yang bertanggung jawab atas fungsi reproduksi dan ekskresi. Sistem ini mencakup organ-organ yang terlibat dalam produksi, penyimpanan, dan pengeluaran urin serta organ-organ yang berfungsi dalam proses reproduksi. Struktur sistem genitorinari dari organ-organ berikut, yaitu 1. Ginjal. Berfungsi untuk menyaring darah, mengeluarkan urea, dan zat sisa metabolisme lainnya melalui urin. Yang kedua yaitu ureter. Saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih memungkinkan aliran urin. Selanjutnya yaitu kandungan kemih. Tempat penyimpanan sementara urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Yang keempat yaitu uretra. Saluran yang menghubungkan kandung kemih dengan luar tubuh, memungkinkan aliran urin saat buang air kecil. Yang kelima itu organ-organ genital, termasuk ovarium pada wanita dan testis pada pria yang berfungsi dalam reproduksi. Fungsi sistem genitorinari, yaitu 1. Fungsi ekskresi, yaitu sistem genitorinari berperan dalam mengeluarkan zat sisa metabolisme terutama urea dari tubuh melalui urin. Yang kedua yaitu fungsi regulasi volume dan tekanan darah. Itu ginjal membantu mengatur volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan air dan garam dari darah. Yang ketiga yaitu fungsi reproduksi, yaitu organ-organ genital dalam sistem genitorinari berperan dalam proses reproduksi seperti produksi sel telur pada wanita dan produksi sperma pada pria. Selanjutnya itu salah satu penyakit pada sistem genitorinari yaitu batu ginjal atau gagal ginjal. Apa itu gagal ginjal? Gagal ginjal adalah kondisi ketika ginjal kehilangan kemampuan untuk menyaring limbah dan cairan berlebih dari darah. Titik ini dapat menyebabkan penumpukan racun dalam tubuh dan gangguan keseimbangan cairan serta elektrolit. Yang kedua, siapa terkena penyakit gagal ginjal? Gagal ginjal dapat dialami oleh siapa saja, namun lebih umum pada orang dengan penyakit kronis seperti diabetes hipertensi, penyakit jantung, serta pada lansia. Titik mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan penyakit ginjal juga berisiko lebih tinggi. Yang ketiga, kapan? Kapan gagal ginjal bisa terjadi? Gagal ginjal bisa terjadi secara akut mendadak atau kronis berkembang secara bertahap selama beberapa bulan atau tahun. Penyakit ini umumnya terjadi saat fungsi ginjal menurun drastis yang bisa disebabkan oleh infeksi, cedera, atau penyakit kronis yang tidak terkontrol. Keempat yaitu di mana? Di mana penyakit gagal ginjal terjadi? Gagal ginjal terjadi pada ginjal, organ dalam sistem saluran kemih yang berfungsi menyaring darah, membuang limbah, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang kelima itu mengapa gagal ginjal terjadi? Itu karena gagal ginjal antara lain kerusakan ginjal akibat penyakit seperti diabetes dan hipertensi. Peradangan ginjal atau glomerulonefritis, infeksi atau penyumbatan di saluran kemih yang menyebabkan penumpukan racun. Selanjutnya itu bagaimana terjadi eh, terjadi penyakit gagal ginjal. Gagal ginjal menimbulkan gejala seperti kelelahan, bengkak di kaki, atau wajah mual, sesak nafas, perubahan dalam frekuensi buang air kecil, serta kulit yang terasa gatal.
Penyakit ini membutuhkan penanganan intensif, seringkali dengan dialisis atau bahkan transplantasi ginjal pada kasus yang parah. Selanjutnya itu saran pemeriksaannya, yaitu kita harus tes darah dan urin. Kedua, kita ultrasonografi USG ginjal. Ketiga, biopsi ginjal. Keempat, yaitu perubahan gaya hidup. Baik, sekian itulah paparan materi saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.